أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya kembali dipertemukan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam dan iman yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala terus menjaganya buat kita sekalian. Kita memohon semoga Allah terus menambah taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian dan mengampuni dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa pelajaran kita mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan di dalam kitab ini pada bab 163 dan seterusnya ada beberapa belas bab atau beberapa belas hadis, ya, menjelaskan kepada kita sekalian di antara adab yang diajarkan oleh Islam, yaitu memuliakan, menghormati yang tua. Maksudnya adalah yang berumur, yang lebih tua umurnya dari kita, dan menyayangi yang muda, menyayangi anak-anak muda. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengapa yang tua itu dihormati sedangkan yang muda itu disayangi? Para ulama menjelaskan, ini menunjukkan Islam datang untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan benar. Hingga orang tua dan anak muda pun dibedakan dalam Islam, bagaimana kita menempatkan diri di hadapan mereka. Ya, untuk orang-orang yang lebih tua dari kita, maka Islam mengajarkan untuk kita menghormatinya. Untuk anak-anak muda, Islam mengajarkan kita menyayanginya. Kenapa demikian? Dikarenakan menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita adalah penghormatan terhadap apa yang memang ada pada mereka berupa pengalaman, ya, berupa umur yang tentunya lebih tua dari kita, ya. Kemudian berupa terdepan dan terdahulunya mereka tentunya lebih dahulu dalam kebaikan, lebih dahulu dalam sesuatu dari bagian dunia dan agama ini. Maka orang-orang yang terdepan, orang-orang yang lebih berpengalaman, yang mereka pastinya sudah banyak hal yang mereka lakukan, orang-orang yang seperti ini lebih berhak dan pantas untuk kita hormati. Ya. Adapun anak-anak muda,
Maka Islam mengajarkan kita untuk menyayanginya, terutama anak-anak kecil. Islam mengajarkan kita memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Ini dikarenakan mereka, anak-anak kecil, adalah orang-orang yang kurang berpengalaman, orang-orang yang banyak hal-hal yang mungkin mereka lakukan dari kesalahan karena kurang pengetahuan mereka, kurang pengalaman mereka. Akan banyak hal yang datang dari mereka, hal-hal yang sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa, akan datang juga dari mereka, terutama orang-orang yang belum terkena beban taklif, yang belum terkena beban syariat, sebagaimana yang kita ketahui dari perbuatan mereka, ya, yang terkadang mereka lakukan karena kekurangan akal mereka. Maka orang-orang yang seperti ini lebih utama untuk diperlakukan dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, mengasihani mereka, menyayangi mereka, memberi maaf kepada mereka, memberi maklum kepada mereka, merangkul mereka, mengasihi mereka. Maka inilah yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Dan sekali lagi, ini pun menjelaskan tentang kebesaran dan kemuliaan agama ini, yang pengajarannya selalu mengajarkan sesuatu untuk ditempatkan pada tempatnya, diperlakukan sesuai porsinya. Yang lebih tua dihormati, yang lebih muda atau anak-anak muda disayangi, dikasihi, dibimbing, diberi maklum, diberi maaf, diberi kesempatan. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi anak-anak di antara kami dan tidak mengenal hak orang-orang tua di antara kami, maka mereka bukan golongan kami. Ya, sabda Nabi SAW, mereka bukan golongan kami. Bukan berarti yang tidak melakukan ini keluar dari Islam, bukan. Tapi ini adalah hadis yang berisi petunjuk dengan ancaman. Petunjuk dengan ancaman agar orang-orang yang hendak melanggar yang menjadi petunjuk ini menjadi takut dan berhati-hati. Berhati-hati dari tidak menghormati orang tua. Berhati-hati untuk tidak menyayangi anak-anak muda. Ya, karena dengan tidak menghormati orang tua, seorang akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak dari pengalaman, dari bimbingan orang-orang tua yang pastinya lebih banyak akuratnya, lebih mendekati ketepatan, karena mereka dengan usia mereka biasanya ketika memandang sesuatu lebih luas, ketika memandang sesuatu lebih dalam, lebih panjang, ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka dengan tidak menghormati mereka, mengabaikan mereka, ini kerugian yang besar. Makanya Nabi SAW peringatkan, falaisa minna, bukan golongan kami, agar memberi perhatian bagi kita untuk waspada dan hati-hati jangan sampai melanggar ini. Begitu juga dengan tidak menyayangi anak-anak muda atau anak-anak. Ketika kita bersikap keras hati
tidak memberi maklum, tidak merangkul mereka. Maka sifat tidak adanya belas kasih kepada anak-anak yang lebih muda ini dapat membuat mereka lari, dapat membuat mereka jadinya berpaling, malah mereka jadi menjauh. Dan ini memudaratkan masyarakat, keluarga. Kalau anak-anak jauh dari orang tua, jauh dari bimbingan orang-orang yang lebih matang, ini akan memudaratkan keadaan masyarakat, bahkan keadaan umat secara umum. Karena bagaimanapun anak-anak muda itu butuh bimbingan orang-orang tua. Jauhnya mereka dari orang tua menjadi sebab mereka akhirnya tidak terkendali, lepas kontrol. Maka ini akibat jelek. Ini akibat dari ketika di dalam bermasyarakat hubungan antara orang tua dan anak-anak muda tidak harmonis, tidak berjalan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Akan terjadi kerugian yang banyak, kerugian yang besar. Maka wajar kalau Nabi SAW mengancam, falaisa minna, bukan dari kami, bukan golongan kami, sebagai bentuk ancaman, tapi bukan berarti orang itu keluar dari Islam. Makanya para ulama mentafsirkan falaisa minna ay falaisa min tariqatina, bukan dari kami, ini bukan mengikuti jalan kami, atau bukan jalan kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak muda. Itu bukan jalan kami. Ya, bukan berarti dia keluar dari Islam. Tapi sekali lagi ini adalah hadis, ya, di antara hadis-hadis yang berisi ancaman dari melanggar sesuatu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka disebutkanlah agak sedikit keras agar kita memahami dan memperhatikan dengan baik bimbingan ini jangan sampai dilanggar. Dan tadi sudah disebutkan apa akibatnya kalau hal ini dilanggar, apa yang akan terjadi pada masyarakat kaum muslimin. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, dalil yang sangat jelas sekali bagaimana harusnya hubungan antara orang-orang tua dengan anak-anak muda. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah ibn Amr ibn As, yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Amr bin As menyampaikan dari Nabi SAW, beliau bersabda, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak muda di antara kami dan mengenal serta menunaikan hak orang yang lebih tua di antara kami, ini di antara kaum muslimin, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami. Sama seperti yang pertama tadi. Hadis berikutnya 356. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis dengan sanadnya sampai Abi Umamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yarham saghirana wa yujil kabirana falaisa minna. Siapa yang tidak menyayangi anak-anak muda di antara kami dan menghormati yujil kabirana, orang-orang tua di antara kami, ya, yakni menghormati, yujil kata para ulama yu'adzim qadrahu, memuliakan kedudukannya, memuliakan posisinya sebagai orang tua. Enggak boleh dilecehkan, enggak boleh dijadikan sebagai bahan olok-olok, ya, diledek, ya, atau dilecehkan, jadikan bahan olok-olok, itu enggak boleh. Orang tua, ya, mereka harus kita ijlal. Ijlal itu artinya yu'adzim qadrahu,
memuliakan kehormatannya sebagai orang tua. Ya. Barang siapa yang tidak menghormati, memuliakan kedudukan orang yang lebih tua, falaisa minna, bukan golongan kami. Ya. Bab selanjutnya masih memiliki kaitan dengan bab sebelumnya, babu ijlalil kabir. Bab penjelasan ijlalul kabir, memuliakan, mengagungkan kehormatan kedudukan orang tua. Ya. Dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari hadis sampai Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Dia berkata, "Inna min ijlalillah ikrami dzisyaibatil muslim." Termasuk mengagungkan Allah, termasuk bagian mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang yang beruban di antara kaum muslimin. Ya. Memuliakan orang yang beruban di antara kaum muslimin. Ya, orang tua. Gimana memuliakan mereka? Dengan mendahulukan mereka, dengan mengalah kepada mereka, dengan memberi tempat duduk pada mereka. Ya, seperti di kereta-kereta, utamakan orang tua. Ya, ada bangku khusus terutama untuk wanita tua. Ya, ini anak-anak muda di zaman kita sekarang sudah banyak meninggalkan ajaran agamanya yang mulia ini. Ketika di bus kota, di kereta, melihat di situ orang tua, ya, walaupun laki-laki sudah terlihat beruban kepalanya, ya, dia tidak mempersilahkan duduk untuk orang-orang tua itu. Dia malah duduk, bahkan pura-pura tidur, ya, orang tua kaja berdiri. Walaupun orang tua ini mah nggak minta. Mereka nggak minta dan mereka nggak bakal minta. Mereka punya kehormatan, ya. Akan tetapi agama kita mengajarkan untuk hormati mereka. Di antaranya menghormati di majelis, di tempat-tempat duduk, mempersilahkan mereka, meluaskan bagi mereka, memberi tempat bagi mereka. Itu bagian dari mengagungkan Allah. Ya, itu bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau orang tua ini adalah orang tua kita sendiri, maka hormati dia, ya, muliakan dia, jangan menyakitinya, ya, penuhi kecukupannya, walaupun terkadang dia nggak bakal minta dan nggak akan minta karena dia memiliki kehormatan, tapi sebagai anak harus tahu ini yang dibutuhkan mereka, ini yang mereka butuhkan, ya, bahkan kalau bisa jangan sampai mereka minta untuk kita cukupkan kebutuhan mereka. Jangan sampai membuat mereka meminta-minta. Ya, ini bagian dari penghormatan kita kepada mereka. Ya, ini bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan menghormati mereka. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata para ulama, kenapa memuliakan, menghormati orang tua termasuk mengagungkan Allah? Kata para ulama, kullu hadza min kamali ta'zimillah li hurmatihi indallah. Semua ini kita menghormati orang tua termasuk bagian dari kesempurnaan pengagungan kita kepada Allah. Karena bagian dari pengagungan kita kepada Allah adalah kita muliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Anak manusia, seorang anak manusia itu mulia di sisi Allah. Orang Islam mulia di sisi Allah. Dan kemuliaan mereka di sisi Allah meningkat, ya, lebih tinggi lagi ketika mereka Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Allah SWT jadikan mereka beruban di dalam Islam. Maka posisi dan keadaan mereka beruban dalam Islam itu adalah bagian dari kemuliaan yang Allah muliakan mereka. Yang mereka di usia tuanya terus dalam keadaan keislamannya. Yang menunjukkan Allah SWT memuliakan mereka dengan keislaman ini. Ya. Dan ini suatu yang
bukan hal yang biasa. Seorang Allah pelihara dan jaga terus dalam keislamannya. Dan keislaman ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mereka sebagai orang Islam sudah mulia, apalagi mereka lama dan senior di dalam Islam. Maka menghormati mereka bagian dari pengagungan, kesempurnaan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa hamilil Qur'an ghairal ghalifi walal jafi anhu. Dan juga bagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang yang memikul Al-Qur'an, ahli Qur'an, ya, dengan tanpa berlebihan dan juga tidak meremehkan. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ini Ahlul Quran harus kita cintai, harus kita muliakan juga. Karena apa? Karena dengan sebab mereka lah Al-Quran itu terus tetap terjaga. Terjaga lafaz-lafaznya, terjaga maknanya, terjaga petunjuknya sehingga bisa disampaikan kepada umat, sehingga umat ini jadi memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka mereka lah yang menjadi sebab pintu umat ini bisa memahami Al-Quran, bisa mendengar Al-Quran, menikmati Al-Quran. Dan Allah SWT sangat mencintai dan memuliakan kitabnya ini. Maka memuliakan orang-orang yang menjadi sebab kitabnya ini jadi termuliakan, tersampaikan, terjaga. Ini bagian dari memuliakan Allah. Akan tetapi perlu diperhatikan, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Jangan berlebihan sehingga kita angkat mereka pada kedudukan yang Allah tidak pernah dudukan mereka di kedudukan tersebut. Ya, mengangkat mereka sehingga meyakini mereka sebagai nabi. Ini enggak boleh. Karena Nabi sudah selesai dengan diutusnya Muhammad alaihissalam. Mereka ahli Quran, ya bukan seorang nabi. Bisa benar, kadang salah. Kalau salah dinasehati dengan baik, dengan tetap menghormati, apalagi mereka benar. Dan juga tidak boleh diremehkan dengan kita menjauh, tidak memperhatikan, tidak memperdulikan mereka, mengacuhkan mereka, dan menyamakan mereka seperti orang-orang umumnya. Itu tidak boleh. Karena mereka adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan jadikan untuk menjaga agamanya ini. Ya, maka ini jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita ketika mengajarkan sesuatu, maka mengajarkan dengan sikap pertengahan. Tidak boleh berlebihan melampaui batasan, juga tidak boleh mengurangi hak dengan meremehkan. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ikram dzis sultanil muqsit. Di antara mengagungkan Allah juga, memuliakan Allah adalah memuliakan pemimpin al-muqsit, yaitu pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Ini memuliakan mereka, ya, dengan keadilan mereka. Ya. Walaupun tidak berarti kata para ulama, pemimpin ini nggak bakal salah, nggak bakal keliru, manusia. Mereka berusaha bersikap seadil-adilnya, tetap aja ada kekeliruan dan kekurangan-kekurangannya. Tapi apa yang menjadi dominasi mereka dalam kepemimpinan, baik dan seterusnya, harus dihormati. Harus dihormati. Ya, itu bagian dari memuliakan Allah. Ya. Sekarang bagaimana ketika pemimpin ini kita lihat kurang adil atau tidak adil atau kurang cakap, kurang baik? Agama kita mengajarkan kita untuk apa? Untuk sabar. Untuk sabar. Ya, untuk menasehati diam-diam, empat mata, baik-baik, dan tidak menimbulkan atau memicu gejolak rakyat sehingga marah, membenci,
bahkan melaknat pemimpinnya, jangan. Karena kalau pemimpinnya dilaknat, didoakan kejelekan, yang jelek nanti rakyatnya ikut dapat. Ya, kalau mau dinasehati, baik-baik, doakan kepada Allah. Ya, doakan agar Allah memberikan bimbingan lurus. Ya, doakan. Ya, doa kaum muslimin kalau kita rame-rame, ya, dari ujung timur ke ujung barat doain pemimpin kita, masa nggak ada yang nyangkut? Masa nggak ada yang nyangkut? Ya, nah, tapi karena hati kita memang dipenuhi kemarahan, sehingga kita lupa untuk mendoakan pemimpin kita. Yang kita lakukan hanyalah mencaci maki, melaknat, dan lain-lain dari kejelekan. Akhirnya pemimpin itu jadi jelek seperti yang menjadi doa-doa kita. Dan kalau jelek, yang susah bukan cuma kita, semuanya. Semuanya ikut dapat kesusahan karena kejelekan pemimpin itu. Ya, maka iya benar pemimpin itu mungkin kita dapatkan pemimpin yang buruk, yang jelek. Tapi jangan sikapi juga dengan kejelekan. Hasilnya nanti lebih parah. Agama kita mengajarkan untuk sabar. Karena kalau kita malah sikapi dengan kejelekan, ya sama aja kita sama mereka, sama-sama jelek. Ya akhirnya hasilnya lebih jelek lagi. Tapi kalau kita bersabar, doakan mereka kebaikan, dan melakukan perbaikan yang tidak menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga keadaan menjadi lebih parah, itu yang diajarkan oleh agama kita. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Solusi itu bukan dengan membawa masalah lebih besar, tapi solusi itu adalah dengan meredam masalah, bahkan menghilangkan masalah. Maka agama kita ya mengajarkan kita dengan atau karena kezaliman pemimpin, agama kita mengajarkan untuk sabar. Sabar. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang melihat pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai dari kezaliman dan seterusnya, falyasbir, hendaklah dia sabar. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk menasehati. Dan dimaksud dengan nasihat adalah menginginkan kebaikan, menginginkan perbaikan, bukan kerusakan. Makanya Nabi SAW juga mengajarkan kalau memang menginginkan perbaikan, nasihati empat mata, nasihati di belakang layar, nggak ada yang tahu. Karena pemimpin itu punya ego. Ketika dia diingatkan di depan orang banyak, diteriaki, nggak bakal terima dia. Dia merasa punya kekuatan, merasa punya jabatan dan kedudukan. Manusiawi kalau dia nggak terima ditegur dengan cara seperti itu. Kita pun nggak mau. Kalau kita sebagai pemimpin, bawahan kita tegur kita di tengah jalan, di depan anak buah kita, di depan orang yang kita mimpin, kita kan punya kehormatan juga, nggak mau diperlakukan kayak gitu. Sama apalagi yang memimpin orang banyak. Ya, yang ada bukannya malah perbaikan, malah bentrokan. Karena merasa dia punya kekuatan, ya disingkirkanlah orang-orang yang melakukan hal tersebut. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk nasihati dia di belakang layar, tidak di depan orang banyak. Tentu oleh orang-orang yang memiliki bagian andil dan bisa untuk sampai ke sana menasehati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak dia sudah menunaikan kewajiban dia. Dan rakyat harus sabar sampai saatnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik kalau merekanya baik. Karena kalau yang namanya pemimpin adalah buah daripada rakyat. Ya pemimpin gimana juga berasal dari rakyat. Kalau rakyatnya pada nggak sabar, ya pemimpinnya kayak gitu ntar. Kalau rakyatnya senangnya sesuatu yang bergejolak, membuat huru hara dan seterusnya, nanti pemimpinnya kayak gitu juga. Kalau rakyatnya orang-orang yang jauh dari Allah, pemimpinnya nanti bisa kayak gitu juga. Maka sabar, perbaiki diri sampai nanti Allah SWT ganti dengan yang lebih baik, bukan dengan membuat dan melakukan hal-hal yang lebih mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Tapi kalau mereka adalah orang yang adil atau yang mendominasi dalam kepemimpinan mereka adalah kebaikan, keadilan, harus dihormati. Ya, itu harus dihormati. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Para ulama menjelaskan, wal mutadabbir al muta'ammil yara ahamiyatal ma'tufat fil ahadits wa sumu wa manzilatiha wa anna min ijlalillah wa ta'zimihi an ya'rif haqqa haula'i alaihi wa tadammana dhalika ijlalul kabir wa fihi manzilatul Qur'an wa nahi anil ghulu fihi wal jafa anhu. Barang siapa yang mentadaburi hadis ini, maka dia akan mengetahui keterikatan yang besar yang ada pada 3 elemen masyarakat yang harus kita hormati ini, dan dia bagian dari memuliakan Allah, bagian dari mengagungkan dan kesempurnaan mengagungkan Allah. 3 elemen dalam masyarakat ini penting untuk kita perlakukan dengan hormat. Orang tua, para pemikul Quran, ya ini para ulama, orang-orang alim. Yang ketiga, umara, pemimpin. Kalau 3 elemen masyarakat ini kita tempatkan, dudukan, posisikan dan memiliki sikap yang baik kepada mereka, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kebaikan yang banyak dalam perjalanan kehidupan. Akan terjadi kebaikan yang sangat banyak dalam perjalanan kehidupan. Menghormati orang tua, kita akan terbimbing, kita akan dapat nasihat, kita akan dibagi pengalamannya. Menghormati hamilul Quran, penggawa Quran, para ulama, orang alim, para penghafal Quran, agama terjaga. Agama terjaga. Agama jadi terjaga, ya. Agama jadi tersampaikan dengan baik. Menghormati umara, memuliakan mereka. Oh, jadi akan tercipta sinergi yang baik antara rakyat dengan pemimpin. Ya, maka 3 elemen ini kalau diperlakukan dalam rangka pengagungan kita kepada Allah, kita muliakan mereka, akan tercipta perjalanan kehidupan yang harmonis. Insyaallah taala. Ini agama kita. Kelihatannya sepele memang. Hubungan antara orang-orang yang tiap hari dan mungkin kita anggap biasa di tengah-tengah kita. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara menghubungi dan mensikapi dan akhlak serta adab kita, bisa menimbulkan keburukan yang banyak. Agama kita sudah mengajarkan ini. Inilah kehebatan, keistimewaan dan ketinggian serta kemuliaan agama kita. Segala puji hanya milik Allah yang menjadikan kita berada di atas agama yang mulia ini. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-165. Bab yabda'ul kabir bil kalam wa su'al. Bab penjelasan, ini rincian, bagian dari memuliakan orang tua. Ini mempersilahkan mereka, mendahulukan mereka untuk menjadi pembicara. Untuk bertanya, untuk bicara, untuk mewakili. Ya, rombongan atau pembicaraan atau keinginan atau hajat. Mereka lah yang bicara, mereka yang tampil, mereka yang mewakili. Ini ma'ruf, ya kan? Kita ketika acara-acara terutama seperti pernikahan, lamaran, ya. Yang lebih utama untuk bicara di sana orang tua. Apa maksud kedatangan? Orang tua. Jadi kita enak, yang nerima juga enak, oh orang tua. Ya, bisa lebih kita hargai. Orang tua memberi sambutan, orang tua. Ya, mereka yang dahulukan untuk bicara. Mereka yang dikedepankan untuk menjelaskan permasalahan. Ya, karena mereka biasanya lebih tenang. Mereka lebih tenang. Dan ketika menyampaikannya tentunya lebih tepat, lebih akurat dengan ketenangan mereka, orang-orang tua. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam. Ya, hadisnya panjang, ya, saya tidak bacakan semua. Ya, dari hadis Rafi ibn Khadij, wa Sahal ibn Abi Haythamah. Ya, ini kisah tentang Abdullah ibn Sahal wa Muhaisah ibn Mas'ud. Ya, 2 orang ini mendatangi kebun milik Yahudi. Kemudian mereka dipisahkan oleh kebun korma. Pas bertemu lagi, ternyata Abdullah bin Sahal meninggal mati di kebun milik Yahudi itu. Ya, maka Abdurrahman
saudaranya Abdullah bin Sahal, Huwaisah dan Muhaisah. Ini 3 orang ini mendatangi Nabi SAW dan mereka melaporkan, ya, bahwasanya si Abdullah bin Sahal terbunuh. Ya, ini jadi 4 orang bersahabat, Abdullah, Abdurrahman, Muhaisah, Huwaisah. Abdullah terbunuh. 3 orang ini lapor kepada Nabi. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, kabir, kabir, yang tua mana? Yang lebih tua mana di antara kalian untuk bicara dan mengadukan urusannya? Nah, ini dia yang jadi pelajaran kita. Nabi yang mulia SAW memerintahkan mana yang tua untuk bicara, mereka yang bicara. Ya. Dan ternyata yang berbicara ketika itu, ya, yang paling tua di antara 3 orang itu. Ya, di antara 3 orang itu, yakni di antara Muhaisah dan Huwaisah. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil di mana Nabi SAW, ya, menyuruh ketiga orang yang hendak mengadukan temannya dan saudaranya yang terbunuh ini, yaitu Abdullah bin Sahal yang terbunuh, untuk yang berbicara, yang melapor orang yang lebih tua, yang bicara dia, kabir, kabir, yang tua mana? Yang tua. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yabda'ul kabir bil kalam wa su'al. Orang yang lebih tua, dialah yang memulai pembicaraan, ya, dan yang mengungkapkan maksud dan tujuan permintaan seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab selanjutnya, bab idza lam yatakallamul kabir, halil asgar an yatakallam. Bab penjelasan kalau orang yang lebih tua enggak mau bicara, karena dia mungkin nggak biasa bicara di depan orang banyak, atau dia ada satu dan lain hal, boleh nggak yang lebih muda yang maju, yang bicara? Ya, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab bentuknya pertanyaan. Jawabannya apa? Jawabannya ada pada hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda seperti ini, akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kullahinin bi idni rabbiha la tahta waraqiha. Ya. Kabarkan kepadaku, beritahukan oleh kalian. Coba kalian tahu enggak? Ada sebuah pohon yang pohon ini seperti seorang muslim, yang buahnya itu datang tumbuh, ya, pada waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba beritahukan suatu pohon yang dia itu mirip atau serupa dengan seorang muslim. Kata Abdullah bin Umar, fa waqa fi nafsi an-nakhlah. Abdullah bin Umar mengatakan, dalam hatiku terbesit jawabannya itu adalah korma. Korma itu yang seperti seorang muslim. Kemudian kata Abdullah bin Umar, fakarihtu an atakallam, tapi aku enggan untuk bicara, untuk jawab. Kenapa? Wa thamma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma falamma lam yatakallama. Karena di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada bapaknya. Ada Abu Bakar yang memiliki kehormatan, kewibawaan, orang yang dekat dengan Nabi. Nabi tanya, dia enggak jawab. Saya malu untuk jawab. Sok tahu banget ini anak muda. Padahal jawabannya benar, tapi dia enggan. Tapi dia sungkan. Karena di situ ada yang lebih tua. Ini dalil menunjukkan bagi sekalian, bahwasanya anak muda enggak boleh nyelonong duluan. Ketika di situ ada orang tua dulu yang diajukan. Akan tetapi gimana kalau orang tua itu tidak bicara? Kalau orang tua itu nggak bicara, ya diem. Tapi kalau orang tua itu mempersilahkan, yang tua udah kamu saja yang maju, nah ini nggak ada masalah. Kalau kita diizinkan oleh orang yang tua, sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua, kalau mereka mengizinkan, kalau mereka mempersilahkan, baru kita bicara. Kalau enggak, ya diam sudah. Biarkan mereka, orang yang tua itu. Ini Abdullah bin Umar. Dia mau jawab, tapi di situ ada yang lebih tua dari dia.
bapaknya sendiri dan orang yang sangat mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Akhirnya dia enggan untuk bicara. Dia tahan diri. Padahal dia tahu itu jawabannya adalah korma, ya. Kemudian Umar, Nabi SAW kemudian bersabda, hiyan nakhlah, pohon itu adalah pohon korma. Kemudian selesai dari diskusi dan pelajaran, ya, atau selesai dari majelis ketika itu, aku keluar bersama bapakku yaitu Umar bin Khattab. Dan Abdullah bin Umar berkata, ya abad, wahai bapak, waqa fi nafsi nakhlah, tadi sebetulnya aku udah tahu dalam hatiku ini pasti pohon korma. Qala, maka Umar berkata, ma mana'aka an taqulaha, kenapa kamu enggak mau menjawabnya? Kenapa kamu enggak mau jawabnya? Kamu tahu itu korma, kenapa kamu jawab? Padahal jawabannya benar. Nih Umar sebagai seorang bapak, dia senang kalau anaknya itu maju. Dia senang kalau anak itu menunjukkan kecerdasannya. Inilah seorang bapak itu. Ya, seorang yang menginginkan dan sangat menginginkan kebaikan buat anaknya. Ya. Dia mungkin enggak rela kalau ada orang-orang menyainginya. Tapi kalau anaknya menyainginya, dia akan mempersilahkan dan mendahulukan bahkan. Ya, seorang bapak itu, ya, seorang laki-laki, dia merasa tertantang kalau ada orang-orang yang menyainginya. Tapi kalau yang menyainginya itu anaknya, maka dia justru akan mengangkatnya, mendorongnya, mendahulukannya. Nah, itulah seorang bapak, ya, seorang yang sangat menginginkan kebaikan buat anaknya. Umar seperti itu. Ketika anaknya tahu itu korma, kenapa kamu enggak jawab? Ya. Kemudian kalau engkau jawab karena ahabba ilayya min kada wa kada. Kalau engkau jawab itu lebih saya cintai, lebih saya senangi dari ini dan itu. Ini menunjukkan bagi sekalian bolehnya seorang berbangga, merasa bangga dengan anaknya yang berprestasi, yang cerdas. Ya, dia bangga dengan anaknya dan ini bukan kesombongan, enggak ada masalah. Wah, ini keturunan saya, darah daging saya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berhasil. Kebanggaan ini fitrah. Dan ini enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Kemudian qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, ma mana'ani illa lam arab. Enggak ada yang menghalangiku untuk menjawab kecuali aku enggak melihatmu menjawab. Wala Abu Bakar takallamtuma fakarihtu. Engkau ya Bapak, kemudian Abu Bakar itu tidak bicara, diem aja enggak jawab. Maka aku pun akhirnya sungkan untuk berbicara. Ini adab seorang anak tuh. Dia lebih muda di tengah-tengah orang tua. Orang tua pada diam, dia diam juga. Padahal dia tahu sebenarnya. Untuk menghormati orang tua. Ya. Adapun bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari, kalau orang tua diam, apakah dia boleh bicara? Yang tepat adalah dia untuk menghormati orang tua, dia diam aja sudah. Tapi kalau dipersilahkan, maka dia boleh bicara. Tapi kalau enggak, ya dia diam utamanya. Kenapa demikian? Ini karena Abdullah bin Umar pun diam ketika Abu Bakar dan Umar diam. Dan Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan diamnya Abdullah bin Umar. Karena kalau diamnya Abdullah bin Umar itu salah, tentu Rasulullah sudah membenarkan. Memang Nabi nggak tahu apa yang ada dalam hati Abdullah bin Umar, tapi kan Allah tahu. Dan zaman Nabi adalah zaman pensyariatan. Kalau ada sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan, Nabi mungkin nggak ngelihat, nggak tahu, tapi Allah tahu dan Allah pasti memberitahukannya kepada Nabi untuk menjadi satu ajaran buat kita. Dan ternyata Nabi SAW tidak ada respon terhadap diamnya Abdullah bin Umar. Ya, oleh sebab itulah para ulama ya yang lebih tepat dalam masalah ini, kalau orang tua pada diam ya udah diam. Kecuali orang tua mengizinkan kita untuk tampil, untuk bicara, maka baru ketika itu bicara. Adapun Umar, maka ini pribadi Umar. Kebanggaan seorang ayah ketika anaknya itu terdepan. Ketika anaknya itu menampakkan ya kebaikannya. Ini wajar dan lumrah sebagai seorang ayah. Tapi kita bicara syariat, maka dari Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Jamaah sekalian terakhir ya, kita nggak sampai kepada bab menghormati anak-anak muda ya. Nanti kita akan lanjutkan.
kenapa orang muslim disamakan dengan korma? Apa sisi kesamaan korma dengan seorang muslim? Nah, para ulama mengatakan kesamaannya adalah dari sisi manfaat, dari sisi kebaikan. Korma itu adalah pohon yang seluruh bagiannya dari dedaunannya, pelepahnya sampai batang dan akar-akarnya itu bermanfaat. Bahkan buahnya, hadirin, buahnya itu dari awal tumbuh sampai matang, sampai kering, kemakan. Kalau buah yang lain kan belum matang nggak bisa dimakan, asam, pahit, udah matang baru bisa. Tapi kalau kelebihan, benyek, nggak bisa dimakan juga. Korma enggak, dari mudanya bisa dimanfaatin. Makanya korma muda tuh sering dicari kan, buat apa? Katanya buat penyubur, buat manfaat memang. Masih mudanya, masih pentilnya buah korma itu udah bermanfaat. Matangnya, ya matangnya jadi rutop, korma mengkel matang itu enak. Itu bahkan korma paling enak, korma rutop itu. Ya, rasanya kayak susu, agak sepet dikit. Kalau kering, nah kering itu yang udah disebar-sebar kayak kita itu yang warna hitam-hitam, itu korma kering, tamer namanya. Ini dimakan juga, keringnya kemakan, mengkel matangnya kemakan, mudanya kemakan. Itulah seorang muslim, permisalannya seperti pohon korma. Dia muda, dia tua, dia mengkel, sampai kering-keringnya itu manfaat. Dan seperti itulah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim menjadi orang yang bermanfaat betapapun keadaan dia. Mau mudanya, mau usia matangnya, usia tuanya, mereka adalah orang-orang yang keberadaan mereka kebaikan buat yang lainnya. Wallahu taala ajal, a'la wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Mohon maaf kurang lebihnya, kalau ada yang ingin tanyakan mungkin dipersilakan. Iya. Jazakallah khairan kepada Ustadz Yudi Kurnia. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Bismillah, Ustadz, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, jika di suatu daerah atau suatu kota ada 2 ahli ilmu. Ahli ilmu yang pertama dia orang yang berilmu, tapi dia kemudian sepuh, maksudnya lebih tua umurnya. Sedangkan yang kedua, dia lebih muda umurnya, tetapi dari segi keilmuan lebih tinggi daripada ahli ilmu yang pertama. Jadi mana lebih kita utamakan untuk diambil ilmunya, terus dimintai nasihatnya, apakah yang pertama atau yang kedua? Terus pertanyaan yang kedua, kadangkala kita kalau misalnya sholat di suatu masjid, kemudian imam rawatibnya tidak ada, kadangkala kalau kita misalnya pakai jubah, kita lebih diutamakan untuk jadi imam dia oleh masyarakat, walaupun kita masih muda. Sedangkan di situ itu ada juga orang-orang tua. Pertama, apakah ini bisa diterima? Apakah kita boleh maju maksudnya? Dan kaitannya juga, apakah imam itu ditentukan lebih diutamakan yang orang tua atau yang lebih paham terhadap masalah sholat dan bacaan Al-Qur'annya lebih bagus? Itu saja Ustaz. Pertama, untuk pertanyaan pertama, maka datangi dua-duanya. Datangi dua-duanya. Yang ini orang yang tua dalam ilmu, ya, walaupun dari segi keilmuan mungkin berlebih kurang, tapi usia tuanya juga nggak bisa kita remehkan. Untuk dia pastinya lebih memiliki banyak pengalaman dan lebih memiliki kematangan dalam ketetapan. Yang muda ini mungkin ilmunya lebih banyak, ya. Dan ilmu itu dalam agama kita juga ada nilai tersendiri, Maka jangan tinggalkan kedua-duanya. Yang tua kita datangi dan ambil hikmah darinya dan pengalaman yang matang darinya. Yang muda juga kita datangi untuk kita ambil ilmunya. Maka menggabungkan antara keduanya ini adalah suatu kebaikan yang sangat banyak. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keadaan kita di masyarakat. Kadang-kadang seorang anak muda dipersilahkan untuk maju jadi imam, padahal di situ ada orang yang lebih tua, karena yang tua ini merasa mungkin anak muda ini lebih banyak hafalannya. Maka Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam dari satu kaum adalah yang paling banyak hafalan
dari kitabullah, paling paham, paling banyak hafalan, paling mahir terhadap Al-Quran. Itu yang menjadi imam dari satu kaum. Ini dalil yang menunjukkan begitu sekalian, pengecualian dalam masalah ini, dalam masalah keimaman, dalam sholat khususnya, maka yang kita kedepankan terlebih dahulu bukan umur, bukan usia, tapi orang yang memiliki kompeten dalam Al-Quran, memiliki banyak hafalan, ya, karena ya tugasnya ini adalah untuk menjadi imam, untuk membacakan ayat Al-Quran dengan keimamannya, ya, maka tentunya yang memiliki keistimewaan dalam kekhususan ini, ya dia yang didahulukan. Makanya kata Nabi SAW, yang menjadi imam yang paling mahir Quran. Kalau kemahiran dan hafalannya sama, yang paling paham terhadap hadis, terhadap sunnah Nabi SAW. Kalau pemahaman terhadap hadis sama, hafalan Qurannya sama, yang ketiga yang paling tua. Nah, ini tua ini ketiga dari pertimbangan itu, khusus dalam masalah ini. Kita tidak bicara masalah yang umum, tapi ini masalah karena kita berbicara tentang suatu amaliyah yang memang di situ butuh kepada keahlian tertentu, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang dikedepankan lebih banyak hafalan Al-Quran, ya. Kemudian selain itu semua juga perlu kita perhatikan, yang maju ke depan adalah ya orang-orang yang memang sudah ditunjuk menjadi imam di sana, rawatib di sana. Ya, walaupun terkadang kita mungkin lebih banyak hafalannya, tapi ketika di suatu tempat sudah ada pengurus dan kepengurusan, ya, dan telah menunjuk imam tertentu sebagai rawatib, nggak boleh kita nyelonong maju, ya, kemudian meninggalkan mereka, nggak boleh, karena ini pun menjadi suatu tolak ukur. Siapa yang menjadi imam rawatib, ya dia yang maju, dia yang duluan, walaupun mungkin kita lebih banyak hafalannya dari orang tersebut, ya, tapi mereka yang diberikan amanah oleh orang-orang di situ, karena ada hadis Nabi yang mulia SAW yang lain yang menjelaskan kepada kita sekalian, di antara orang yang tidak sampai sholatnya itu melampaui telinganya. Ini sholatnya itu tidak naik kepada Allah kecuali sampai sebatas telinga. Di antaranya adalah orang yang mengimami manusia, keadaan manusia benci kepada dia. Dia benci kepada itu. Nah, di antara yang menyebabkan kebencian adalah seorang yang main nyelonong aja, tidak ditunjuk sama pengurus, tidak keluar dari tata tertib yang ada di situ. Akhirnya orang nggak suka di belakangnya. Ini jangan. Ini kita bicara secara keseluruhan, ya. Memang itu benar tolak ukurnya. Nah, bagi pengurus kalau ingin mengangkat imam, ini penilaiannya dimulai dari sini, dari hafalannya, dari bacaan Qur'annya yang baik, kemudian dari pengetahuannya tentang hadis, tentang sunnah, kemudian baru usia. Baru usia. Kalau ini sama baru usia. Tapi kalau ini yang lebih utama, ya ini dulu yang didahulukan. Nah, ini juga dengan memperhatikan keadaan daripada kepengurusan dan seterusnya. Jangan kita merasa kita lebih banyak hafalan, kemudian kita maju sendiri, padahal sudah ditetapkan siapa imam rawatib. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, tadi bahwa anak itu harus hormat kepada orang tua, atau dengan orang yang muda lebih hormat kepada yang lebih muda harus hormat kepada yang tua. Yang saya mau tanyakan ini Pak, saya maaf ya, saya nggak suka biasa ini bicara begini, saya juga agak tegan sih ini. Iya, kayak tegan deh. Jadi begini Pak Ustadz, saya punya tetangga di kampung, bukan sini tapi ya di kampung. Jadi anak itu pandai sekali, kalau bahasa kampung mah pinter banget ya, dari kampung mah. Tapi dia sama orang tua itu enggak hormat sekali. Bahkan kalau orang tuanya datang,
dia pesen sama pembantu karena dia orang ada. Kalau sekarang kan zaman sekarang rumah aja dipagar. Jadi kalau misalnya dia datang itu, jadi orang tuanya itu nggak dikasih masuk ke dalam, nggak boleh. Bahkan anaknya itu, artinya cucunya itu gua nggak boleh nemuin. Sedangkan orang tua, namanya orang tua, dia punya cucu, ingin kangen sekali gitu, pengen istilahnya ketemu cucu, tapi dilarang dengan orang tuanya. Sehingga dia berulang-ulang, nggak boleh orang tua saya kemari, Pak Ustadz. Itu kan kalau menurut saya anak itu dididik dari masih kecil, dikasih pinter, sudah pinter, tapi memang orang tuanya bodoh sekali, Pak Ustadz. Artinya ya orang kampung, salaman aja, karena namanya dia itu orang kampung. Kadang-kadang kalau misalnya dia ada sawah, dia dekil, kelihatannya juga cumpang camping, salaman aja udah kagak mau, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana kalau misalnya begitu, Pak Ustadz? Saya bisa pendapat anak itu apa harus dinasehatin, apa bagaimana? Mohon maaf, saya ini sebenarnya saya bukan tukang bicara, nanya gue tegan ini. Saya mau nanya karena artinya kesaksian bahwa orang tua itu begitu sekali, karena artinya zaman sekarang orang itu ganteng-ganteng, Ustadz, tangannya gue licin-licin. Karena orang tua dia, karena tukang cangkul, tangannya gua kasar-kasar gitu, Ustadz. Saya rasa itu aja, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin diantara fenomena yang bukan hanya terjadi seperti yang Bapak ceritakan. Banyak anak-anak itu merasa malu punya orang tua, terutama ketika dia merasa dia berteman dengan teman-teman yang lebih lebih milenium atau lebih maju dan lain-lain, dan orang tuanya ya seperti orang tua dengan kesederhanaan, kadang-kadang dikenalin malu ya dengan teman-temannya ya, yang sukses bersamanya, dia malu mengenalin orang tuanya yang biasa dan sederhana ya. Ini adalah seorang anak yang jahil, yang bodoh ya, karena biar bagaimanapun sukses dia ya sebabnya orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, dia nggak ada. Bagaimana dia melupakan orang tuanya, sedangkan orang tuanya sebab dia memiliki dan mendapatkan itu semua. Ini adalah bagian dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau dia malu orang tuanya jelek seperti itu, ya dandanin tuh orang tua. Ya kasih tuh orang tua, dia rawat orang tua itu biar jadi baik. Biar jadi kelihatannya baik, dia kasih baju yang baik, dia kasih celana yang baik, dia kasih sepatu yang baik, dia kasih tempat tinggal yang baik, biar orang tua itu jadi baik, bukan malah menyingkirkan orang tua itu. Yang kalau orang tua itu berdoa, wah ini bisa bahaya bagi si anak ini. Orang tua itu sedih, berdoa kepada Allah dengan kejelekan, bahaya sekali. Ini anak nggak tahu dan nggak bersyukur kepada Allah SWT, durhaka, dan ini dosa besar yang sangat besar. Hak Allah, hak dalam agama kita yang harus kita tunaikan setelah hak Allah adalah hak orang tua. Banyak ayat Allah berfirman, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Ketika Allah menjelaskan tentang haknya untuk kita menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, setelah itu Allah jelaskan berbuat baiklah kepada orang tua. Tidak Allah sebutkan hak-hak yang lain kecuali orang tua, yang menunjukkan dia memiliki hak yang besar atas seorang anak. Kalau anak merasa malu orang tuanya dengan keadaannya, ya hormati orang tuanya, angkat kehormatannya. Tangannya apa? Kasar, ya licin, bikin licin, taruh ke salon kayak apa? Ya, tempatin dengan tempat yang baik. Bapaknya berlumuran lumpur, ya jangan biarkan kerja, sewain pekerja di situ, biar bapaknya diam aja di rumah. Ya, bapaknya bajunya kurang bagus, beliin bajunya, bukan malah disingkirin orang tua itu. Dan banyak anak itu merasa malu punya seorang orang tua. Ini bukan anak yang baik. Betapapun orang tua kita dengan kekurangannya, nggak boleh kita merasa malu, apalagi nggak ngakuin orang tua kita. Ini terlaknat. Orang yang nggak ngakuin orang tuanya terlaknat, mal'un. Durhakanya terlaknat, ya, tidak ngakuin orang tuanya terlaknat, menyia-nyiakan orang tuanya terlaknat, tumpukan laknat bagi anak-anak yang seperti itu. Maka
anak yang seperti ini keadaannya harus dinasehati. Bilang sama dia, merasa malu sama orang tuanya karena begini begitu, biayai, angkat dia, angkat orang tuanya. Tangannya kasar, jangan suruh kerja, cari pekerja, biar orang tua ini diam istirahat dan tangannya jadi halus lagi. Beri pakaian yang bagus, beri tempat tinggal yang bagus, biar orang tua ini juga terawat. Kalau memang kamu merasa malu dengan keadaan orang tua yang kelihatan kurang terawat, ya kamu harus rawat. Dulu kamu juga dirawat sama orang tua. Kalau enggak kamu belepotan enggak jelas. Tapi orang tua nyebokin, orang tua bersihin kotoran-kotoranmu. Kemana kamu waktu dulu orang tua ngurusin dan merapihkan diri kamu? Sekarang mereka dengan keadaan seperti ini kamu tidak rapihkan mereka. Nah, ini anak yang perlu dikasih tahu dan diberi pandangan, dinasehati. Kedurhakaan ini bukan kedurhakaan biasa, tapi kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Pak. Wallahu taala alam. Silakan, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan bagi yang mau bertanya satu lagi. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsir, Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Seseorang datang kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW dan mengemukakan keinginannya untuk berjihad. Beliau bertanya kepada anak muda tersebut, apakah kamu masih memiliki orang tua? Masih. Kemudian jawaban beliau, untuk kepentingan merekalah kamu berjihad. Muttafaq alaih ya. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama konteksnya itu kan berjihad itu biasanya untuk agama, Pak. Tapi ini untuk kepentingan merekalah kamu berjihad. Dan siapa kira-kira yang merawikan hadis tersebut? Apakah Abu Hurairah, misalnya Bukhari, Muslim, kemudian dan seterusnya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan hadis itu hadis yang sahih. Ya. Dan hadis itu menjelaskan kepada kita sekalian besarnya kedudukan orang tua. Bahkan untuk jihad yang sifatnya fardu kifayah itu enggak boleh dengan menelantarkan mereka, harus seizin mereka. Jihad yang sifatnya fardu kifayah, artinya kita tidak ditunjuk langsung dan sifatnya adalah menyamper musuh, fardu kifayah. Beda dengan yang fardu ain, yang kita sifatnya diserang, kita harus bela diri saat itu juga, nggak perlu izin orang tua. Tapi untuk sifatnya yang berpergian, meninggalkan dan pergi ke suatu tempat, harus izin orang tua. Ini menunjukkan bagi sekalian, untuk sekelas jihad saja tidak mengalahkan bakti kita kepada orang tua, untuk kita dahulukan dan utamakan. Apalagi kelas-kelas yang lainnya. Kita ngapain sih sehingga kita nelantarin orang tua? Kita ngapain aktivitas kita sehingga kita sia-siakan mereka orang tua? Jihad saja nggak pantas dan nggak berhak untuk menelantarkan mereka, kalaupun alasannya jihad. Apalagi alasan kita cuman temen, alasan kita cuman hal-hal yang nggak pantas untuk kita jadikan alasan dan bandingkan bakti kita kepada orang tua. Seperti itu. Karena dalam agama kita yang namanya kewajiban dan hak itu kan tingkatannya banyak, ada tingkatan-tingkatan. Orang tua memiliki tempat dan tingkatan yang tinggi. Seperti itu. Dan hadis itu hadis yang sahih. Wallahu taala alam. Mohon maaf untuk pertanyaannya, karena banyak pertanyaan tidak bisa diakomodir karena waktu juga sudah mulai habis. Terima kasih. Saya sebagai moderator punya banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.